investasi, tentu saja kami mengelola berbagai macam reksadana. Jadi ada reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana campuran. Nah, bermacam-macam. Kalau misalnya di reksadana saham, racikan kami pada saat yang sekarang adalah kami melihat sebenarnya situasinya memang masih penuh dengan ketidakpastian. Volatility-nya masih cukup tinggi. Dalam arti kita baru masuk ke dalam tahap bahwa wabah COVID-19 ini 1 bulan sudah berlalu dan sekarang kita mengalami karantina wilayah. Nah, tapi kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak, dampaknya masih ada 1 bulan, 2 bulan, kita belum tahu sampai berapa lama ini akan berlangsung. Mudah-mudahan cepat. Tapi kalau kita estimasikan kapan sebenarnya bisa balik, mungkin kita akan lihat gradually ini akan membaik. Jadi instead of V-shaped recovery, kemungkinan mungkin akan ada U-shaped recovery. Dalam arti dalam meracikan untuk reksadana saham pada saat yang sekarang, mungkin kami cenderung kepada defensive portfolio. Nah, ini yang kemudian defensive portfolio, kemungkinan kita coba lihat beberapa sektor yang mungkin masih bagus dan juga cukup defensif di tengah situasi seperti yang sekarang. Contohnya apa? Mungkin telco sektor, kemudian juga beberapa banking sektor yang cukup besar. Nah, untuk reksadana lainnya, misalnya reksadana obligasi, tentu saja reksadana obligasi sebenarnya akan diuntungkan pada waktu situasi suku bunga rendah. Dan pada waktu situasi yang sekarang, tentu saja central bank itu tidak akan cepat-cepat menaikkan suku bunga. Instead, mereka kemungkinan juga akan mempertahankan suku bunga pada level yang rendah atau bahkan juga menurunkan suku bunga lagi. Tentu saja hal ini akan berdampak positif terhadap underlying obligasi. Nah, ini agak berbeda. Kalau reksadana obligasi mungkin kita masih bisa meracik portofolio yang cukup bagus, yang durasinya juga masih cukup menengah sampai panjang. Tapi yang perlu disikapi adalah kita juga harus melihat bagaimana demand dan supply dari pasar obligasi ini, tentu saja dari kebijakan fiskal yang cukup agresif yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan adanya dana yang tambahan untuk misalnya dengan menaikkan defisit budget dari 3% ke 5%. Tentu saja demand dan supply dari obligasi ini juga akan berdampak terhadap harga obligasi. Tapi kurang lebih pasar obligasi masih cukup positif.